Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video saya kali ini. Saya akan membahas tentang sebuah cerita. Oke, kalau kemarin-kemarinnya saya membahas tentang materi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cerita dari istrinya Firaun. Siapa sih istri Firaun itu? Kalau kita boleh tahu, istri Firaun itu namanya adalah Asia. Ini adalah salah satu kitab Mukasyfatul Qulub yang menceritakan tentang istri Fir'aun itu seperti apa. Istri Fir'aun itu termasuk dari salah satu imra'atun sholihatun. Kalau kita ambil dari kitab Kifayatul Ahyar, Siti Asiyah itu adalah salah satu imra'atun sholihatun di sepanjang zaman. Jadi beliau adalah perempuan solihah di sepanjang zaman. Perempuan solihah di sepanjang zaman itu nomor satu adalah Siti Khadijah. Lalu yang nomor dua ditempati oleh Siti Fatimah. Yang nomor tiga itu ikhtilaf ulama. Dan yang mengatakan bahwasanya almar'atus solihah yang nomor tiga ini adalah Siti Asiyah, yakni Imratu Fir'aun, istri dari Fir'aun. Ada yang mengatakan kalau mar'atus solihah, wanita solihah yang nomor tiga itu ada yang mengatakan Siti Aisyah. Jadi antara Siti Aisyah dan Siti Asiyah itu ikhtilaf ulama. Oke, kita lanjutkan dengan menceritakan tentang Siti Asiyah. Siti Asiyah itu seperti apa sih? Waukia anak Asiyata imra'atu Fir'aun kanat. Jadi kanat tuktamu imanaha min Fir'aun. Jadi Siti Asiyah ini sebelum Fir'aun mengetahui maksudnya begini. Jadi Siti Asiyah ini iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyembunyikan imannya dari Fir'aun. Padahal Fir'aun adalah suaminya gitu. Kalian tahu sendirilah ya, kalau Fir'aun itu adalah manusia yang mengaku-ngaku jadi raja yang sampai saat ini jasadnya tidak dimakan apapun. Karena kenapa? Tidak ada yang mau kepada jasad Fir'aun. Seperti itu. Mungkin Fir'aun dikutuk oleh langit dan bumi ya, sehingga dia tidak diterima di langit juga tidak diterima di bumi karena perbuatannya yang sudah sangat merajalela dan dia mengaku sebagai Tuhan. Wow. Dia mengaku sebagai Tuhan. Itu yang sangat miris. Karena sudah jelas tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Dan kita sebagai manusia tidak boleh menyekutukan Allah, la syarikalah illallah. Kalian tidak boleh bertuhan kecuali kepada Allah. Kita lanjut kepada cerita Siti Asiyah. Siti Asiyah pada saat itu menyembunyikan rasa imannya kepada Allah dari Fir'aun. Karena Fir'aun di situ menganggap dirinya Tuhan. Ternyata istrinya tidak percaya. Mungkin karena istrinya tahu seperti apa luar dan dalamnya Fir'aun sehingga istrinya tidak percaya dan lebih memilih iman kepada Allah. Ketika Fir'aun tahu apa yang telah dilakukan Siti Asiyah yakni istrinya, Fir'aun menyiksa istrinya. Anta adzaba fa'adabuha bi anwa'il adabi. Istrinya disiksa dengan berbagai macam siksaan. Hamba sahaya dari Fir'aun mengatakan waqala irtadi falam tartadi. Kata budaknya Fir'aun, maksudnya ya hamba sahaya Fir'aun bilang kepada istri Fir'aun, murtadlah kamu sekarang, kembalilah kamu beriman kepada Fir'aun. Namun sang istri tidak mau dengan hal tersebut dan disiksalah kembali.
Lalu apa yang Siti Asiyah katakan? Inna kata lam binafsi wa qalbi fi ismati rabbi. Lau kotok tani irban masdadat illa hubban. Meskipun engkau, kata-kata dari istri Fir'aun, meskipun engkau menyiksaku dan akan membunuhku, kamu akan tetap mengetahui bahwasanya aku dan hatiku telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Seorang wanita solihah, cintanya tidak akan dibagi kemana-mana dan hanya imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu famar Musa alaihi, karena Siti Asiyah ini hidup di zamannya Nabi Musa. Lalu Nabi Musa nyamperin ke Siti Asiyah, dan lalu Siti Asiyah bertanya kepada Nabi Musa, "Ya Musa, akhbirni aradin anni rabbi amsahitun." Kata Siti Asiyah, "Musa, coba beritahu kepadaku, apa Tuhanku merestui apa yang telah aku lakukan terhadap Fir'aun? Apakah Tuhanku malah benci terhadap apa yang aku lakukan?" Lalu Nabi Musa mengatakan, "Qala Musa ya Asiyatu, malaikatus samawati fi intidarika ay masaqqatin ilaika wallahi yubahi bika fasa'alani hajatika fa innaha maqdiyatun." Apa kata Musa? "Hei Siti Asiyah, malaikat yang ada di langit telah menunggu kehadiran." Subhanallah. Di dalam satu kitab dijelaskan bahwasanya Siti Asiyah ini dibunuh dengan cara dia dibuang di jurang. Tapi perlu kalian ketahui, sebelum Siti Asiyah dibuang ke jurang, Siti Asiyah sudah diperlihatkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala di mana tempatnya beliau. Dan Siti Asiyah telah meninggal dunia sebelum dia jatuh ke jurang. Maksudnya mungkin sebelum nyampe ke lembah di bawah, Siti Asiyah sudah meninggal. Karena apa? Karena Allah ingin melindungi Siti Asiyah dari rasa sakit ketika ajal. Lah, itu kuasa Allah. Subhanallah. Lalu dikuatkan oleh pendapat dari Wa'an Salman qala kanat imratu fir'aun tu'adibu bisyamsi faidan sarafu anha adallat hal malaikatu bi ajani hatiha wa kana tara baitaha fil jannah. Salman radhiyallahu anhu, seorang sahabat, mengatakan bahwasanya istri dari Fir'aun ini ketika dia sudah disiksa dan dia meninggal, lalu mereka yang menyiksa istri Fir'aun sudah pergi, ya malaikat mengambil jasadnya untuk ditempatkan di dalam surga. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam dengan pendapat ini ya. Dari cerita ini bisa disimpulkan bahwasanya kita sekaya apapun kita harus tetap iman kepada Allah. Meskipun orang yang atau keluarga kita mempunyai sebuah jabatan, tetaplah harus iman kepada Allah. Yang kedua, seperti apapun keadaannya, serumit apapun keadaannya, kita harus tetap teguh iman kepada Allah meskipun taruhannya adalah nyawa. Ini yang sulit ya. Oke, semoga apa yang telah disampaikan dalam cerita ini, di dalam video ini, menjadi bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Share juga ya kepada teman-teman kalian agar
kita bisa memperluas syariat Islam seluas-luasnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.